Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan publik. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, menilai perkara ini tidak perlu dianggap ajaib karena hal serupa juga pernah terjadi di negara lain. Menurut Fikar, jika memang Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM, maka data akademiknya pasti tercatat di berbagai instansi terkait. Ia juga mendorong badan publik untuk bersikap transparan, mengingat hak akses informasi sudah menjadi hak asasi. Dalam pandangannya, ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka yang bersangkutan telah menjadi bagian dari lembaga yang terkait kewajiban keterbukaan. Ia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan delik pencemaran nama baik institusi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, Presiden sebagai institusi negara tidak dapat menggunakan delik tersebut untuk menghindari tuntutan transparansi. Fikar mengusulkan agar Jokowi menyelesaikan masalah ini secara terbuka, baik melalui proses hukum maupun dengan melakukan klarifikasi secara langsung. Sehubungan dengan sengketa mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi, ya, sebenarnya ini sesuatu yang tidak luar biasa, yang biasa saja sebenarnya. Karena apa? Karena peristiwa ini juga terjadi di beberapa negara. Ya, ada beberapa kepala negara ya yang pernah dipersoalkan keaslian ijazah pendidikan terakhirnya, ya. Bahkan ada yang terakhir itu sampai bekas presiden Amerika Joe Biden itu juga pernah dipersoalkan tuh keaslian ijazahnya. Nah, karena itu menurut saya wajar saja kalau masyarakat di satu negara menuntut keaslian ijazah kepala negaranya. Tidak semata-mata tuntutan soal keaslian, tapi sebenarnya lebih pada kejujurannya sebagai pemimpin. Itu sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat. Karena itu menurut saya sebenarnya kan simpel. Kalau memang Pak Jokowi itu tercatat sebagai alumni atau bekas lulusan Gajah Mada Fakultas Kehutanan, kan pasti tercatat, ya. Tidak melulu atau tidak hanya di fakultas gitu ya, tapi juga di instansi lain yang berkaitan dengan fakultas. Umpamanya apa? Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Itu pasti ada catatan arsipnya. Nah, saya kira instansi-instansi ini juga harus bersuara gitu ya. Bukan karena ada urusan apa gitu, tetapi lebih pada kewajiban sebagai instansi negara menjelaskan kepada warganya, pada masyarakatnya. Itu kewajiban konstitusional, ya, kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan konstitusi. Nah, karena itu jika memang benar gitu ya Pak Jokowi itu alumni Fakultas Kehutanan Gajah Mada, maka instansi-instansi ini punya selain kewajiban moral juga kewajiban hukum, ya, untuk menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran bahkan gitu ya dari apa yang disinyalir oleh masyarakat. Masyarakat punya hak, ya, apakah membawa ke pengadilan, ya, menggugat instansi-instansi, ya, apalagi kan sekarang ada dasarnya keterbukaan informasi. Jadi masyarakat hak asasi itu tidak melulu pada apa yang dikemukakan di dalam konstitusi kita, tetapi yang terbaru hak asasi itu adalah hak atas informasi.
Jadi semua orang punya hak untuk mengetahui informasi publik, ya, khususnya yang bersifat publik. Kalau saja Pak Jokowi itu bukan presiden atau bukan bekas presiden, saya kira tuntutan tidak segencar ini, ya, dan masalah tidak akan menjadi sebesar ini. Ya, karena kalau dia masyarakat biasa, maka dia punya privasi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, ya, kecuali memang ada dasar hukumnya, dalam pengertian umpamanya seseorang itu menggunakan ijazahnya yang palsu umpamanya untuk transaksi tertentu gitu, dan berkaitan dengan keabsahan transaksi itu. Nah, itu baru boleh secara privat. Tetapi ketika orang sudah menjadi pejabat publik, maka orang itu sudah menjadi institusi, ya, sudah menjadi lembaga gitu. Yang artinya apa? Artinya keterbukaan atas lembaga itu, transparansi atas institusi itu juga menjadi satu kewajiban gitu. Nah, karena itu kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang baru-baru dikeluar yang menafsirkan bahwa umpamanya bahwa yang namanya tindak pidana ITE, ya, umpamanya pencemaran nama baik gitu ya, kemudian apalagi penghinaan gitu ya. Nah, itu dibatasi, yang bisa dihina dan dicemarkan nama baiknya adalah orang per orang, ya. Sedangkan kelembagaan seperti lembaga kepresidenan, lembaga kementerian, lembaga yang lain-lain gitu ya, yang sifatnya institusional itu tidak bisa, bukan pencemaran gitu. Bahkan seperti saya katakan tadi, lembaga publik itu, institusi publik itu punya kewajiban dia transparan terhadap warga negara. Saya kira itu kuncinya, ya. Kalau Pak Jokowi mau cepat selesai, ya, saya kira dibuktikan saja, ya, apakah forumnya di kepolisian seperti yang dia tempuh sekarang ini, ya, atau di pengadilan, ya, dibuka saja, ya, selesai sebenarnya, ya. Tidak berlarut-larut seperti ini.